Sungguhnya di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah adalah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Memang benar bahwasanya segala kenikmatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah menurunkan nikmat dan anugerah tersebut melalui sebab, dan kita disuruh untuk berterima kasih dengan sebab tersebut. Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, karena kita tidak ada di muka bumi kecuali melalui kedua orang tua. Benar, kita adalah makhluk ciptaan Allah, yang menanggung rezeki kita adalah Allah, tapi semuanya melalui kedua orang tua ketika kita masih kecil. Maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Jika kalian tidak mendapati balasan setimpal untuknya, maka doakanlah dia. Doakanlah dia. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengingatkan akan hal ini. Beliau berkata, qala ba'dhu salaf, kufrun ni'mah minal kabair wa syukruha bil mujazat au bid du'a. Yaitu kufur kepada nikmat orang yang berbaik kepada kita, kita lupakan kebaikannya, maka termasuk dosa besar. Kemudian beliau berkata, adapun mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan membalas setimpal atau dengan mendoakannya. Sebagaimana hadis tersebut, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah setimpal. Jika tidak mampu kau dapati yang balas dengan balasan setimpal, maka berdoalah untuknya. Bahkan Imam Zahabi berkata dalam kitabnya Al-Kabair Al-Kabirah As-Sab'un, kufru ni'matil muhsin. Di antara dosa besar adalah tidak bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW telah memberikan contoh luar biasa bagaimana mengingat jasa orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Baik yang memberikan jasa kepada beliau adalah orang-orang muslim, para sahabat, bahkan orang-orang kafir. Contoh seperti kaum muslimin, bagaimana Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau sering menyebut Khadijah. Bahkan kalau sudah beliau menyebut Khadijah, maka beliau memuji-muji Khadijah dengan pujian yang luar biasa. Beliau pernah berkata, Khadijah amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang sedang kafir kepadaku. Wa saddaqatni idh kadzdzaba biyan nas. Dia telah membenarkan aku tatkala semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bi nafsiha wa maliha. Dan dia membantu aku dengan dirinya dan hartanya. Dia tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW terkadang menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan kepada sadaikil Khadijah. Dibagi-bagikan kepada teman-teman dekat Khadijah dalam rangka mengingat Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang telah banyak berkorban demi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah. Bahkan Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar di hadapan Abu Bakar langsung. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Sungguhnya tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar ketika dipuji maka dia pun menangis radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ma nafsi wala mali illa laka. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, Abu Bakar punya jasa besar bagi. Bukan cuma orang-orang Islam yang diingat oleh Nabi. Bahkan orang-orang kafir yang pernah punya jasa kepada Nabi, Nabi ingat. Banyak contoh akan hal ini. Di antaranya ketika Nabi pernah ditolong oleh Mut'im bin Adi. Seperti ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, ingin masuk lagi ke kota Mekah, maka beliau dihalangi illa bijiwar Mut'im bin Adi. Maka Mut'im bin Adi menanggung, menjadi penanggung jawab bagi Nabi untuk bisa masuk lagi kota Mekah.
Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar, beliau menawan orang-orang musyrikin. Kemudian beliau berkata untuk mengingat jasa Mut'im bin Adi. Kata beliau, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula'i natlah, thumma kallamani fi haula'i natna, la taraktuhum lahu." Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus bilang kepada aku, "Wahai Muhammad, bebaskan tawanan perang Badar seluruhnya," maka aku akan bebaskan semuanya untuk dia. Kenapa? Karena dia pernah berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang berjasa kepada Nabi adalah Abul Bakhtari. Abul Bakhtari, dia pernah berjasa kepada Nabi dalam rangka membatalkan pemboikotan yang dilakukan kepada Bani Hashim di Syekh Abi Talib selama 3 tahun. Di antara orang-orang yang membatalkan perjanjian tersebut adalah Abul Bakhtari. Maka ketika terjadi perang, Rasulullah SAW berkata, "Ayyukum," atau "Man kana yalqa Abul Bakhtari fala yaqtulhu." Siapapun yang bertemu dengan Abul Bakhtari, maka jangan bunuh dia. Kenapa? Karena dia pernah punya jasa. Maka ketika para sahabat bertemu dengan Abul Bakhtari, maka mereka berkata, "Ya Abul Bakhtari, laqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an naqtulak." Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu. Kenapa? Karena dia pernah berjasa. Ma'asyiral muslimin. Demikian juga ketika Rasulullah SAW dalam perang Hunain atau perang Taif, ternyata di antara tawanan ada kakak susuannya yang bernama Syaima, ditawan sebagai wanita musyrikah. Maka Syaima berkata, "Sampaikan kepada bos kalian, aku adalah kakak susuannya." Maka Rasulullah pun melihat Syaima, maka dia muliakan Syaima, dan dia berkata, "In ahbabti fa indi makramatun wa mahabbatun." Kalau kau ingin tinggal di sisiku, maka kau akan dimuliakan dan akan dicintai. "Wa in ahbabti an umatti'aki wa tarji ila qaumiki fa'al." Tapi kalau kau ingin aku berikan kau pemberian, lantas kau balik ke kaummu, maka silahkan. Subhanallah. Rasulullah SAW tidak lupa kenangan indah ketika dia masih kecil, kemudian pernah hidup bersama wanita ini sebagai kakak susuannya. Oleh karenanya, di antara ibadah yang agung adalah seorang tidak lupa dengan kebaikan orang lain yang pernah punya jasa dalam hidupnya. Kalau dia bisa membalas dengan setimpal, silakan dia lakukan. Jika tidak, hendaknya dia banyak mendoakannya. Tentu dalam hidup ini banyak orang pernah berjasa kepada kita, maka jangan lupa untuk mendoakan mereka.